Allah serang Amerika sebelum Presiden Trump benar-benar membuat Gaza menjadi neraka melalui kota yang dianggap mewakili kedikdayaan AS. Bola api misterius melayang-layang tampak dari pesawat yang sedang mengudara di atas LA membuat publik dunia tercengang. Betapa tidak, bola api misterius itu datang menghujam langsung dari langit, mirip peristiwa Raja Abraha dihancurkan burung ababil yang membawa bola api. Bahkan kabarnya ada seorang fotografer bernama Ethan Parker, berhasil memotret sekawanan burung yang dicakarnya terlihat titik merah, seperti sedang membawa batu membara. Wallahualam. Allah berkuasa atas segalanya. Yang pasti, dalam surah Al-Isra 16 Allah memperingatkan bahwa, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Bertemu kembali dengan dakwah digital Pondok Pesantren An-Nur Malangbong Garut dalam tema, Penguasa Zalim Penyebab Bencana. Assalamualaikum. Remain submissive before Allah. Dalam surah Al-Isra ayat 16 itu, Allah menggunakan frasa mutrafiha yang berarti pembesar, dan fafasaku fiha atau durhaka. Mutraf dalam ayat itu terambil dari kata mutraf, mutarafun, adalah kaum jetset, borjuis, pembesar yang bergelimang harta dan hobi berfoya-foya berderajat sosial tinggi dan serba berkecukupan yang membuat mereka bebas melakukan apa saja. Seperti para artis Hollywood menghina Tuhan ketika diselenggarakan Golden Globe 2025. Diduga karena kencangnya angin, truk trailer terguling dan menimpa mobil patroli polisi. There it goes. Tonight, the stunning power of this storm seen on a highway near Amarillo, Texas. There goes another one. Massive wind gusts knocking over tractor trailers. One after another after another. Here, police stop to try and assist. Texas Department of Public Safety. Demikian pula sebelum Amerika merestui Israel membunuh 413 orang, kebanyakan korban adalah ibu dan anak, serta membuat 500 orang terluka, Allah menghukum Amerika dengan badai tornado dahsyat yang nyaris melumpuhkan Texas. Allah melalui perintah kepada alam terus menyerang Amerika melalui bencana bertubi-tubi, mulai kebakaran misterius LA, banjir bandang hebat, salju yang membekukan kendaraan di jalan, hingga tornado dahsyat di Texas hingga diambang kehancuran ekonomi Amerika Serikat, sampai pemimpin Amerika menghentikan keangkuhannya di hadapan Allah. Kebakaran melalap lahan di Long Island, New York, Sabtu 8 Maret 2025. Angin berkekuatan kencang membuat api cepat membakar wilayah tersebut dan menimbulkan asap tebal berwarna abu-abu ke angkasa. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat api menyembur ke udara dan kolom asap hitam membumbung tinggi. Akibat kebakaran yang terus meluas, sebuah pangkalan militer dievakuasi dan jalan raya ditutup. Gubernur Kathy Hochul pun mengumumkan keadaan darurat dan menyebut badan-badan negara bagian menanggapi kebakaran di sekitar Pine Barrens. Wilayah itu merupakan sebuah area berhutan yang merupakan rumah bagi kota-kota komuter di sebelah timur New York City. Kebijakan tarif yang dilancarkan Trump kian memanaskan tensi perdagangan global. Bukan hanya Australia yang terancam, Jerman sudah berada di ambang resesi. Kanada terpaksa mengerek suku bunganya demi menahan gejolak ekonomi. Namun ironisnya, Amerika Serikat sendiri tidak luput dari dampak yang diciptakannya, seperti senjata makan tuan. Situasi di Timur Tengah kembali memanas. Setelah Amerika Serikat menggempur Yaman, kini Israel kembali melancarkan serangan ke jalur Gaza pada Selasa 18 Maret 2025 pagi waktu setempat. Akibat serangan Israel tersebut,
Lebih dari 235 orang tewas dan dikhawatirkan akan memicu perang terjadi kembali di Gaza. Serangan genosida Israel yang direstui Amerika terhadap Gaza ketika masih genjatan senjata, akan membuat Amerika diserang oleh badai lanjutan. Apakah badai itu berbentuk serangan ekonomi yang melumpuhkan Amerika, ataukah bencana alam super raksasa atau justru serangan gabungan tentara Rusia, Cina dan Iran? Kita bisa saksikan apakah hukuman Allah akan berlanjut atas kecongkakan pemimpin Amerika tersebut yang boleh jadi akan mirip dengan kehancuran Ramses II yang diserang bencana, penyakit kemudian ditenggelamkan. Amerika dilanda bencana bertubi-tubi. Setelah kebakaran hutan hebat, banjir yang meluas, dan tanah longsor yang mematikan, kini Amerika Serikat kembali terancam dihantam bencana dahsyat. Salju turun tanpa henti, suhu anjlok hingga titik ekstrim, dan kota-kota besar berubah menjadi daratan beku. Inilah badai salju terbesar sepanjang sejarah yang mengingatkan kita akan betapa dahsyatnya kekuatan alam. Sejak Januari 2025, badai salju dahsyat terus melanda Amerika Serikat, mencakup 25 negara bagian dari Texas hingga Atlantik Tengah. Lebih dari 100 juta warga terdampak akibat salju tebal, suhu ekstrim, dan angin kencang yang melumpuhkan aktivitas harian. Badai berlangsung selama lebih dari 2 minggu, membawa curah hujan lebih dari 30 inci di beberapa wilayah, dan suhu yang anjlok hingga minus 30 derajat Celcius di Midwest. Sebelum badai, banyak wilayah sudah menghadapi gangguan cuaca ekstrim termasuk banjir dan badai kecil. Ketika salju mulai turun, ribuan penerbangan dibatalkan, listrik padam di lebih dari 330.000 rumah, dan jalan raya ditutup. Setelah badai, suhu beku memperburuk keadaan, menyebabkan kecelakaan di jalanan licin, dan memperpanjang krisis listrik serta pasokan makanan. Janji Allah dalam surah Al-Isra ayat 16 itu tak mungkin tidak ditepati. Sebab janji Allah adalah nyata. Bencana yang terus melanda Amerika merupakan peringatan keras yang datangnya pasti dari Allah. Hanya, bagaimana pemimpin Amerika Serikat melakukan respon terbaiknya agar bencana alam yang menimpa AS bisa mereda? Tentu cara terbaik adalah membiarkan alam dan manusia berinteraksi sesuai keinginan alam. Namun ketika pemimpin Amerika Serikat melakukan intervensi kehendak Allah dengan cara membuat dunia tidak aman melalui serangan militer, hukuman Allah akan makin menyakitkan. Jangan pernah dilupakan, sejarah pasti akan berulang seperti prosesi sholat atau berputar layaknya tawaf dalam rukun haji. Sebab sejatinya, Amerika Serikat boleh dikatakan penerus kejayaan Romawi atau Fir'aun modern yang kemudian bertekuk lutut di hadapan kehendak Allah, hancur dan digantikan oleh umat lain. Ray Dalio, seorang investor legendaris Amerika, dalam karya fenomenalnya berjudul Changing World Order, memprediksi kejayaan Amerika akan digantikan oleh kekuasaan Tiongkok. Jamaah digital rahimakumullah, pada akhirnya kita semua diminta terus beristighfar dan bersimpuh di hadapan Allah, agar kita Indonesia dijauhkan dari bencana dalam bentuk apapun, dan senantiasa terlindung dalam naungan sinar kebenaran ilahi Rob. Dalam konteks ini Presiden Prabowo selaku pemimpin kita semua juga harus terus-menerus diingatkan untuk tetap menjaga kepemimpinannya waras, dijauhkan dari pejabat dan pengusaha korup agar orang-orang baik di sekeliling Presiden mampu menangkal bencana yang mungkin timbul akibat ulah para pemimpin kita yang korup dan menyengsarakan rakyat. See you soon. Assalamualaikum. Always fear to Allah, bro.